Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami kitabih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Salah satu di antara karakteristik orang yang beriman yang senantiasa Allah ulang-ulang disebutkan di dalam Al-Quran, orang beriman istimewa karena mereka memiliki profil sebagai pribadi yang dermawan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan tertinggi, contoh teragung bagi setiap orang-orang yang beriman. Dikatakan dalam sebuah riwayat, kana Rasulullah ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan potret manusia yang paling dermawan, dan puncak kedermawanan Nabi justru terlihat tatkala beliau berada di bulan suci Ramadan. Bukan berarti di luar Ramadan Rasulullah tak dermawan, tapi digambarkan bagaimana kedermawanan Nabi sampai pada puncaknya, digambarkan karihil mursalah, sebagaimana angin yang berhembus, menggambarkan bagaimana Nabi Muhammad SAW senantiasa bersegera dalam setiap kesempatan. Beliau dapat berbagi dengan sesama, memberikan kebermanfaatan, mengekspresikan kepedulian, dan memberikan kasih sayang. Itulah yang kemudian diidentikan Ramadan sebagai bulan saling memberi. Jamaah rahimakumullah, tatkala Ramadan semakin mendekati penghujung, di mana kita saat ini sudah berada pada Jumat yang ketiga di bulan suci ini, tersisa paling ada beberapa pekan, kurang dari 2 pekan tentunya, kita sudah akan berpisah dengan bulan yang begitu istimewa ini. Maka dari itu, di mana setiap mukmin bercita-cita untuk dapat dipertemukan dengan malam yang keutamaannya beribadah di malam tersebut lebih baik dibandingkan beribadah pada 1000 bulan, maka salah satu amalan yang paling utama dan paling terbaik untuk bisa dipertemukan dengan Lailatul Qadar, tentunya dengan terus meningkatkan bagaimana aspek kedermawanan kita. Jamaah rahimakumullah, mengapa sifat kedermawanan begitu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan hadis? Ini tak terlepas dari kenyataan bahwa
Sifat asal manusia adalah mencintai harta dan manusia cenderung untuk bersifat pelit. Wa uhdiratil anfus asyuh. Bagaimana jiwa manusia dilahirkan membawa benih-benih sifat pelit. Dan sifat pelit inilah yang dikikis dan dibersihkan oleh beragam tuntunan dalam agama Islam, bukan hanya lewat kewajiban zakat, tapi juga lewat dorongan dan kesunahan bersedekah, berwakaf, dan segala bentuk berbagi lainnya sebagaimana yang diajarkan dalam agama ini. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Bagaimana seorang mukmin dalam upayanya mencapai gelar takwa juga punya keterkaitan erat dengan usahanya untuk terus meningkatkan kedermawanannya dalam kehidupannya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa kedermawanan ini laksana tangga, karena seorang tidak akan sampai dari satu level ke level berikutnya hingga berada di puncak dari kedermawanan, kecuali dia terus melatih dirinya untuk dapat senantiasa berbagi. Level pertama dari kedermawanan diistilahkan Quran dengan istilah sakha. Sakha artinya memberikan sesuatu kepada orang yang kita kenal tatkala orang tersebut meminta. Ketika ada orang meminta dan kita memiliki apa yang dia minta dan kita pun kenal dengan si peminta, baru dikatakan seorang berada pada level dasar kedermawanan ketika dia rela memberikan apa yang dimintakan kepadanya kepada orang yang dikenalinya. Selanjutnya, kedermawanan kita pun akan naik levelnya ketika kita sampai pada tingkatan kedua yang disebut dengan jud. Jud maknanya memberikan sesuatu kepada orang yang kita kenal, baik dia meminta ataupun dia tak meminta. Selama orang itu kita kenal, kita tahu kebutuhannya, apakah yang bersangkutan meminta atau boleh jadi karena dia malu, bahkan ingin menjaga marwahnya, walaupun dia dalam posisi berkebutuhan, kita pun tetap memberikan walaupun yang bersangkutan tak meminta. Ini level yang lebih tinggi. Selanjutnya ada pula istilah karam. Karam maknanya memberikan sesuatu kepada mereka yang kita kenal ataupun yang tak kita kenal, baik apabila mereka meminta ataupun mereka tak meminta. Maka ketika kita tak lagi membedakan apakah yang meminta itu kita kenal atau tidak, apakah kita tak lagi membedakan apakah yang tak meminta namun nampak membutuhkan kita kenal ataupun kita tak kenal, maka di saat itu level kedermawanan kita naik ke tingkat yang ketiga. Namun jamaah rahimakumullah, puncak dari kedermawanan bukan sekedar tatkala kita mampu memberi kepada orang karena kita berkelebihan. Puncak dari kedermawanan itu diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pujian bagi kaum Ansar yang dengan segala kelapangan dada, dalam konteks mereka pun memiliki kemampuan yang terbatas, mereka rela mendahulukan kepentingan saudaranya atas kepentingan dirinya masing-masing. Inilah puncak kedermawanan yang dalam istilah Quran disebut itsar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanat bihim khasasah. Jamaah rahimakumullah, tatkala orang-orang Arab Mekah dari kaum muhajirin tiba di Madinah, tidak ada
tempat yang cukup untuk menampung mereka yang datang dalam jumlah yang banyak. Apalagi kebanyakan dari orang-orang Mekah tidak membawa apapun kecuali pakaian yang menempel di badan. Di momen itulah orang-orang kaya di Madinah berlomba-lomba untuk dapat memfasilitasi saudaranya yang membutuhkan. Tapi walaupun demikian, tetap saja tak semua orang-orang kaya mampu menampung semua saudaranya. Maka Nabi pun bertanya kepada yang label ekonominya bahkan tergolong sedang, bahkan cenderung menengah ke bawah. Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang siap untuk menampung dan menjamu saudaranya dari kalangan muhajirin? Di momen itu, seorang sahabat Nabi yang dikenal hidupnya pas-pasan, Abu Ayyub Al-Ansari, dia ikut mengangkat tangan untuk berlomba-lomba menunjukkan kedermawanannya dalam keterbatasannya. Tatkala dia bawa tetamu itu untuk tinggal di rumahnya, Abu Ayyub bertanya kepada sang istri, apa yang tersisa dari makanan di rumah? Istrinya berkata, hanya beberapa kurma yang cukup hanya untuk dikonsumsi satu orang. Ketika itu, apa kata Abu Ayyub? Dengan penuh kesopanan, dia mohonkan kepada si tetamu untuk makan. Si tamu lantas bertanya, kenapa kalian tak makan bersamaku? Dia pun menjawab, aku akan makan bersamamu. Tapi dia pun minta izin agar lentera yang menerangi ruangan dimatikan dan dipadamkan, agar si tetamu tak melihat, bahkan tuan rumah pun tak punya makanan, demi semata-mata untuk memberikan kepada sesama. Inilah puncak kedermawanan. Di saat kita perlu, di saat kita butuh, namun terkadang kita melihat ada orang yang jauh lebih membutuhkan dibandingkan kita. Bagaimana momentum Ramadan, puncak kesucian jiwa, harus mampu mengantarkan kita sampai kepada puncak dari kedermawanan itu sendiri. Jamaah rahimakumullah, salah satu dari problematika besar yang kita hadapi di tengah-tengah bangsa kita saat ini, dan kita berharap keberkahan Ramadan dapat membawa angin perbaikan bagi karakter kita semua. Bagaimana sekelompok orang memaksakan kehendaknya, memaksakan kepinginnya, memaksakan kepentingannya, bahkan hingga harus mengorbankan kepentingan orang banyak. Di momen inilah kita sadar bahwasanya ketakwaan tidak akan diraih semata-mata dengan kita menahan lapar dan dahaga. Tetapi ketakwaan salah satu jalur yang dapat kita tempuh untuk sampai kepadanya adalah ketika kita menyadari kepentingan umum, kepentingan orang banyak harus lebih kita dahulukan dibandingkan kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok kecil. Jangan sampai kemudian mengorbankan orang-orang yang jauh lebih banyak. Jamaah rahimakumullah, untuk itulah bulan suci Ramadan, bulan berbagi, kesempatan untuk kita dapat berbagi. Bahkan secara spesifik Rasulullah SAW ingatkan tentang tanggung jawab orang-orang yang beriman di akhir Ramadan, di saat kita akan menyambut hari kegembiraan, untuk tidak lupa menunaikan zakat fitrah kita. Selain zakat fitrah, zakat mal dari harta yang kita miliki yang sudah berputar satu tahun lamanya. Kalau kita mulai menghitungnya dari Ramadan tahun lalu, maka kita pun wajib untuk mengeluarkannya di Ramadan tahun ini sebagai bukti dari keimanan kita. Ingatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengancam betapa pedihnya siksa yang disiapkan kepada mereka yang Allah lebihkan harta bendanya namun tidak mau dan enggan untuk berbagi dengan sesama.
walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'azabin alim. Orang-orang yang menghimpun emas, perak dan segala bentuk harta lainnya dan mereka tak belanjakan sedikit pun dari kelebihan rezeki mereka itu di jalan Allah, maka berikan kabar gembira bagi mereka, mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Mudah-mudahan kita semua terdorong untuk terus dapat berbagi dengan sesama dan menjadikan kedermawanan di bulan Ramadan sebagai landasan untuk lebih mampu menunjukkan kedermawanan pasca Ramadan berakhir nantinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un fa in kana shawabu fa minallah wa in kana khata' fa minni wa minasyaitan. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'a qadra ibadihi biqadri tadhiyati fi sabilihi. Ahmaduhu subhanahu la mu'aqqiba li hukmihi wa la mubaddila li kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.